dalam syarah Sahih Muslim, apa kata Imam An-Nawawi? Ar-rayatu al-alamus saghir wal-liwa'u al-alamul kabir. Bendera dalam bahasa Arabnya ada dua. Satu ar-rayah, satu al-liwa. Apa bedanya? Ar-rayatu al-alamus saghir. Rayah, bendera kecil yang dibawa oleh pasukan-pasukan kecil. Sedangkan pasukan besar itu ada satu bendera, namanya al-liwa. Al-liwa al-alamul kabir, bendera besar. Kita pasukan besar ini ada satu bendera khusus. Seluruh pasukan lihat di mana bendera, namanya al-liwa. Sedangkan untuk satu panglima yang kecil-kecil, komandan pasukan kecil itu membawa namanya ar-rayah. Sudah jelas. Ar-rayah bendera kecil, al-liwa bendera besar. Lalu kemudian warna. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa liwa'uhu abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah. Waktu itu dia membawa 10.000 pasukan pada tahun ke-8 Hijrah. Liwa'uhu abyad, benderanya berwarna putih. Jadi kalau benderanya putih, maka tulisannya hitam. Kalau benderanya hitam, tulisannya putih. Sudah jelas warnanya, sudah jelas fungsinya untuk apa? Menyatukan pasukan. Lalu kemudian ketika apakah ini dipakai hanya perang saja? Tidak. Karena ketika Nabi SAW masuk ke kota Makkah tidak ada perang. Waktu itu masuk dengan damai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat penduduk Makkah, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tidak ada perang, damai. 19 hari Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, rekonsiliasi, seluruh penduduk aman, damai, tentram, tidak ada satu telinga yang digunting. Ketika pasukan berkata, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu kalian sobek jantung Hamzah, hari ini kami akan merobek jantung kalian. Tapi kata Nabi, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Artinya ketika ada orang mengibarkan bendera itu, lalu kita berkata, ini kan bukan perang. Tidak perang pun, bendera itu juga dipakai sebagai simbol persatuan. Persatuan umat antara orang Makkah dengan orang Madinah, antara muhajirin dengan ansar, antara orang yang sudah lama Islam dengan yang hatinya lembut. Itu disatukan dengan syiar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian, apakah ketika mengangkat itu bertakbir? Ya, hadisnya jelas pada saat perang Uhud. Ketika itu kita tahu perang Badar menang. La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin. Perang Badar umat Islam memperoleh tidak kurang dari 50.000 keping uang emas dinar. 50.000 keping dinar. Satu dinar itu sekarang 4,25 gram. Jadi kalau 2 juta maka 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 keping, 100 miliar. Menang. Tapi pada tahun ketiga kalah. Ini Jabal Rumat. Pasukan sudah disusun Nabi 70 pemanah dari atas. Nanti kalau pasukanku di bawah kalah, kata Nabi, kalian tetap di atas. Andai pun menang, kalian juga tetap di atas. Jangan turun ke bawah. Tapi yang namanya manusia ketika melihat menang di bawah, tergoda, turun mereka. Kacau balau, pasukan umat Islam hancur. Maka pasukan kafir Quraisy mau menangkap Nabi. Bagaimana mengecoh supaya pasukan Quraisy Makkah tidak mengejar Nabi? Bendera bermain. Maka diangkatlah bendera ke atas oleh Mus'ab ibn Umair. Mus'ab mengangkat bendera ke atas supaya ketika bendera dinaikkan ke atas, maka pasukan Islam akan berada di belakang dan musuh akan menganggap, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Maka Mus'ab menaikkan bendera, lalu kemudian pasukan Islam berada di belakang. Di saat yang sama ini berbahaya, kata musuh. Karena kalau sudah bendera naik ke atas, pasukan akan bersatu. Karena pemersatunya saat itu. Waktu itu tidak ada sound system, tidak ada komando. Maka yang dilihat adalah bendera. Ketika naik bendera ke atas, maka pasukan sudah mulai menyadari. Mereka menyangka itu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejar. Ketika mereka mengejar, apa yang pertama kali dihancurkan?
bukan pasukannya diobrak-abrik. Bagaimana supaya bendera ini jatuh? Maka mereka potong itu tangan Mus'ab. Mereka tebas tangan Mus'ab, putus. Bendera itu jatuh. Mus'ab tidak menghiraukan darah memuncrat dari tangannya. Tangan kanannya putus, tangan kirinya mengambil. Supaya bendera tetap. Dengan teriakan Allahu Akbar, dia naikkan ke atas. Maka tangan kirinya itu ditebas juga, putus. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ujung tangannya yang tidak lagi berjari itu untuk mengambil tiang itu supaya dia tetap tegak berdiri. Ketika bendera itu tegak berdiri sambil bertakbir, disitulah datang pasukan Quraisy menusukkan tombaknya 3 kali ke jantung Mus'ab bin Umair. Dia tusukkan jantung sampai akhirnya mati syahid. Maka ketika selesai, kafir musyrik pulang semuanya ke Makkah. Nabi SAW datang melihat jenazah-jenazah itu. Maka tampaklah jenazah Mus'ab. Apa kata Nabi SAW? Oh Mus'ab, ketika kau hidup, tidak ada pemuda Madinah yang lebih ganteng, rambutmu rapi. Tapi hari ini pakaianmu lusuh. Penutup jenazah Mus'ab hanya burdah, kain pendek. Ditarik ke kepala, terbuka kakinya. Ditarik ke kaki, terbuka kepalanya. Kata Nabi, tutup kepalanya. Kakinya bagaimana ya Rasulullah? Tutup dengan izkhir. Izkhir adalah seperti lalang, tapi wangi, tumbuh di gurun pasir. Pasang tutup kaki. Begitulah Mus'ab mempertahankan bendera Rasulullah SAW.